Sudah. Yang di rumah sudah bangun? Sudah. Ya, jawab. Tumat tarokki nuli keri-keri dadi sebabe munggah. Tumat tarokki nuli keri-keri dadi sebabe munggah. Pitawat budi kelawan demen. Pitawat budi kelawan demen. Tahabbub iku ya demen. Dari kata kata asal adalah habba yuhibbu ya demen. Tahabbub saling mencintai. Tawaddud juga saling mencintai. Cuman kalau dalam berkeluarga itu kayaknya membahas ini agak menarik ini. Dalam keluarga itu yang lebih diutamakan bukan tahabbub, tapi tawaddud. Karenanya kemudian didoakan keluarganya menjadi sakinah mawaddah, bukan mahabbah. Jadi mawaddah. Kenapa mawaddah? Apa bedanya mahabbah dengan mawaddah? Apa bedanya wadud dengan hub? Hub cinta, tahabbub, mahabbah itu biasanya cinta bertendensi. Aku cinta padamu. Kenapa kamu mencintai aku? Karena engkau cantik. Itu kan bertendensi. Itu bertendensi. Aku cinta padamu. Apa yang kau cintai tentangku? Tidak tahu. Pokoknya begitu saja cinta padamu. Nah, itu lebih kepada waktu. Nah, gitu. Pernah dengar kata itu? Pernah? Kapan? Baru saja. Nah, yang diharapkan dalam berkeluarga itu cinta yang tak bertendensi. Kenapa? Cinta yang tak bertendensi itu itu awet. Kalau cinta yang bertendensi, umpamanya ini, mungkin saja gak terucap di mulut karena di situ cinta itu kan penuh penipuan, ya kan? Cinta itu penuh penipuan. Makanya orang yang jatuh cinta itu disebut love is blind. Cinta itu buta. Bahasa Jawa ini love is blind. Blind ini apa? Blind. Karena cinta tadi blind. Kenapa kau cinta aku? Karena engkau ganteng. Bagaimana 20 tahun akan datang dan aku hilang? Nah, ini persoalan kan? Walaupun kalau ditanya, kenapa engkau cinta kepadaku? Karena engkau kaya. Kalau ini biasanya kan gak terucap kan? Gak terucap.
bagaimana kalau nanti jatuh miskin? Apakah cintanya hilang? Maka di dalam keluarga itu yang diharapkan lebih dari sekedar cinta tahabbub, tapi tawaddu, mawaddah. Nah, sudah, tidak usah perpanjang lagi. Nah, Allah itu cinta kepada hambanya itu tanpa tendensi. Cinta kepada hambanya tanpa tendensi. Bahkan kadang-kadang orang yang di mata Allah itu, di mata manusia itu paling jelek, justru di mata Allah paling dicintai. Karena Allah cinta tanpa tendensi. Kita waktu mendapat cintanya Allah yang maha pemberi cinta. Bitat tawat duti kelawan demen. Bin nawafili kelawan nglakoni pira-pira sunnah. Nah, awake dhewe lek wis seneng nglakoni kesunatan luar biasa. Jadi duka ditanya, kenapa engkau melaksanakan sholat duha? Orang yang masih dalam kategori awam, biar aku kaya, rezekiku lancar. Sampai iku cinta bertendensi. Tendensinya apa? Cinta dengan sholat duha biar rezekinya lancar. Tapi pada saatnya nanti, kalau sudah biasa dilakukan sholat duha, gak punya tendensi, mau kok sholat duha terus, rasa-rasanya aku bahkan dengan, bedino sholat duha kok melarat terus. Kalau saya nyek kancani, bedino sholat duha dia melarat terus. Aku ini sholat duha ya orang melarat terus. Rasa-rasanya hatiku enak dulu. Kalau melaksanakan sholat duha, dan kalau nggak melaksanakan, kalau belum melaksanakan rasa-rasanya belum tenang saya gitu. Kayak gini, itu berarti sudah demen karo sholat duha. Lek karo sing sunat baik seneng apa meneh karo sing wajib. Wah, itu berarti sudah luar biasa. Liyabuza supaya memoleh sapa wong hubbahu ing demene Gusti Allah wa wala ulan pitulungane Gusti Allah. Allahumma amin. Faslun utawi iki iku fasal Faslun utawi iki iku fasal yajibu wajib ala kafatil mukallifina ing atase sekabehane wong mukallaf kabeh. Iya mas, mukallifi po mukallafi? Mukallifin. Ngopo harokate ngono? Ya tak takoni ngopo kok harokate ngono? Mukallafin po mukallifin? Kenapa? Ya mulai bahas iki anu suwe. Ya wis, karena isim fa'il ngono wae ya. Kalau mukallaf isim ngono sing tak maksud iki aku ora takon kuwi tulisane piye. Ngono gondrong iki. Adukul apa adukul mancing fi dinil islami dalam agama Islam. Apa
atukulu manjing yajibu wajib ala kafatil mukallifina ing atase kabehane wong mukallaf kabeh apa atukulu manjing fi dinil islami ing dalem agama Islam waktu butuh lan wajib netepi waktu butuh lan wajib netepi fihi ing dalem agama Islam sing mau iki didelok sing nek omah ana sing sambah ketinggal bah anu sing nek anu lho nek kuwi jenenge wajib kok lho tinggal bah iya kan ngukur ya sing nek kene lah gak ketinggal toh kan cukup belak-belakan terlalu pelan sehingga ngantuk ya kepelanan apa kecepatan pas ya pas angel pas ini waktu butulan wajib netepi fihi ing dalam agama Islam ngalat dawami ing atase selawase muga-muga awake dhewe nek agama Islam itu bisa selama-lamanya sampai akhir hayat dan kemudian Islam ini yang membawa kita mendapat kebahagiaan di akhirat. Amin. Ya alhamdulillah kita ini lahir Islam, orang tua kita Islam. Walaupun terpaksa kita Islam keturunan, bedanya apa? Kita ini masuk Islam tanpa perjuangan. Ada saudara-saudara kita yang ingin masuk Islam itu harus dengan berjuang. Tapi biasanya ini jadi persoalan. Orang yang mendapatkannya itu dengan perjuangan itu dijaga dengan baik. Sementara yang mendapatkannya otomatis itu kurang terjaga. Itulah kebanyakan dari kita, anak-anaknya orang Islam, tapi Islamnya nggak bagus. Bahkan nggak ngerti Islam. Ngapa we Islam? Ya pokoknya aku Islam, mbahku bapakku ya Islam. Lah Islam itu apa? Ya sebuah pokoknya aku Islam. Agama. Nah, terus orang ngerti gak mau banyak mempelajari itu jadi persoalan. Maka kemudian banyak orang Islam tapi tidak Islami. Soalnya apa? Soalnya Islamnya hanya keturunan dan tidak dipahami betul. Sehingga kemudian banyak orang yang sejak kecil tidak Islam, kemudian masuk Islam justru malah lebih memahami Islam daripada orang yang Islam sejak kecil. Nah, Islam yang tidak memahami Islam inilah yang nanti banyak dinilai oleh orang Muslim. Islam ini menuruni ya. Nah itu melemahkan yang berakibat kemudian diingatkan oleh Imam Ghazali, al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu nanti akan ditutup oleh orang-orang Muslim sendiri. Kenapa? Karena tingkah lakunya tidak menunjukkan keislaman. Nauzubillah min.
Nah kalau sudah begitu bagaimana Islam ya'lu wa la yu'la alaih? Gak bisa. Maka alhamdulillah kalian mondok, kita belajar berlatih sedemikian rupa biar Islam kita diikuti dengan perilaku Islam. Maka itulah di Al-Muntas punya semboyan, punya moto. Al-Muntas, moto Al-Muntas, butuh apa itu? Itu menjadi target output. Jadi target output Al-Muntas, perilaku Islami, pintar ngaji, etos kerja tinggi, berprestasi, mandiri. Nah itu, jangan lupa terakhir mandiri. Hidup gak tergantung sama orang lain, nanti mampu mendirikan lapangan usaha sendiri, tidak tergantung sama lapangan pekerjaan. Nah setelah kita perilakunya Islami di Jogo, muga-muga istiqomah, muga-muga dawa ila akhir zaman wa akhir hayat, akhir hayat wa zaman ya, akhir hayat wa akhir zaman. Makanya ada alhamdulillah min dzalik, muga wa akhir Jogo mulane disirami terus imane ya. Ada tuh Bapak Islam lahir dalam keadaan Islam, ya memang perlu mauludin yuladun al fitrah ya. Jadi Islam, sekolahane Islam, sekolah-sekolahane Islam, sampai kemudian sekolah di pendidikan Islam juga, Gak usah tak sebut tempatnya di mana. Terus kemudian dia itu punya sertifikat mulang agama. Gak usah tak sebut pendidikannya, pokoknya sertifikat menwaya mulang agama. Tapi kemudian setelah lulus dia tidak ngajar, tapi jadi pengusaha. Pengusaha apa? Persewaan tenda, kursi, sound system, gede. Sukses lah dari situ, gede. Kemudian sakit, dicoba dengan sakit. Moga-moga kita kuat yang menerima cobaan begitu ya. Dicoba dengan sakit, ditambah kemana-mana, itu gak sembuh. Sampai persewaan tenda kursinya itu lagi habis. Terus tahu-tahu entah gimana ceritanya, dia berobat ke non-muslim. Tapi dia tokohnya non-muslim itu tadi bilang, ya, kalau saya yang nambani, kamu nanti sembuh, masuk Kristen loh, masuk agama saya ya. Oh tak sebut ya, nas. Maksudnya ya kok dia itu bilang iya loh, demi mendapat kesembuhan. Akhirnya benar, dia sembuh, masuklah di agama itu, dan ternyata sembuhnya hanya sebentar. Setelah itu mati dalam keadaan murtad. Dalam keadaan murtad mati, dia menikmati sembuh hanya sebentar.
kemudian mati. Nauzubillah min ora tenan awake dhewe iku. Donga dinonga ya. Donga dinonga muga-muga Islam terjaga. Amin. Ya selain donga ya saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah awake dhewe di komunitas ini saling mengingatkan. Besok reuni. Begitu kalian sudah tamat dari pondok, reuni besok. Karena dengan reuni itu kamu akan bisa menjaga. Reuni apa? Alumni pas. Mesti nek kono ngaji nih, ya toh? Masa yo gaple to yo ora. Alumni pertemuan alumni kok gaple ya ora. Mestine ana ngajine, ana tahlile, pengasuhe kan wis almarhum. Dadi ila hadrati ruhi almarhum almarhumlah ya. Mesti so. Kayak disi awakmu waktu tadi. Jadi aku ngalah loh. Nah itu kan ono dongane ono tahlile kan ya. Bareng ono mauidho hasanah. Perasaane ketemu kanca-kancane, ketemu perasaane. Aku iki lulusan pondok kanca-kancaku pondok mosok ya aku balik aku. Kan setidaknya ada malu gitu kan ya. Nah, itu bagian dari menjaga. Wis sesuk wis pertemuan alumni ya. Pertemuan alumni. Nek nilai pertemuan besok itu kalau sini ini ngadakan apa jenenge? Ngadakan maulid apa ngadakan harlah al-muntas do pertemuan alumni itu teko. Sebelumnya sudah ngadakan pertemuan alumni. Nah, bagaimana Pak kalau ngadakan Haflah itu apa? We mengharap-harap ini dan anak hal. Aku tak mengikuti beberapa kali bahkan berpuluh kali kau ngadakan apa pertemuan alumni gitu loh ya. Ojo awal dhisik ya. Anu kok Pak nenek kawal didit to Kak. Ojo sik. Itu benar awet lagi panjang umur. Umur rapi ya. Makanya Islam kita semoga tetap waktu butuh fihi alat dalam wal tazimulan tepi ma ing barang cah kakean guyon ora iki kok gak ra khatam. Ora ono guyone ngantuk ya, Pak. Lah terus piye? Guyone dipercepet, engko ora paham. Repot wae. Ma ing barang lazima kang wajib. Ma ing barang lazima kang wajib. Alaihi ing atase mukallaf kabeh. Sing wajib apa? Minal ahkami bayani saking pira-pira hukum. Minal ahkami bayani pira-pira hukum. Famimma mongko setengah barang, setengah saking barang. Wa mimma famimma mongko setengah saking barang. Yajib wajib
apa ilmuhu ngaweruhi ing barang setelah kita masuk Islam, maka hal yang berikutnya harus diketahui adalah mengetahui tentang hukum-hukum di dalam Islam. Itu hukumnya wajib. Begitu juga belajarnya juga wajib, tahunya juga wajib. Belajarnya wajib, tahunya juga wajib. Kemudian setelah belajar, wa i'tiqadu lan nekotaken hu ing barang, diyakini. Setelah itu diyakini betul. Meyakini apa? Tentang Islam. Ya kudune apalah awake dhewe. Inna dina indallahil Islam. Kudune apa? Ya, ini tidak persoalan ngenyek agama lain bener apa tidak. Tapi kita sebagai orang Islam wajib meyakini bahwa agama Islam yang paling benar, agama Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah yang benar di sisi Allah. Bagaimana kalau ada statement semua agama itu baik, semua agama itu baik. Baik kalau benar pada orang. Baik kalau benar pada orang. Kalau Islam sampai meyakini apa? Benar dan baik. Nah, gitu ya. Kalau Islam kita meyakini benar dan baik. Dalek sing liyane piye? Kok Islam benar dan baik. Lah Islam piye? Liyane Islam piye? Pokoknya Islam benar dan baik. Ngono baik. Tapi nek ini forum yang khusus lo tak sampai ke. Tapi karena ada Facebook, semua orang bisa melihat, bisa direkam dan lain sebagainya tentang pertanyaan, lah bagaimana selain Islam? Pokoknya Islam yang benar dan baik. Yang lain, pokoknya Islam yang benar dan yang baik. Pokoknya Islam benar dan baik.